ya dari kita kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإبداله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Apa-apa, anak-anak sedang gembira dia kan? Mama, ibu-ibu, apa-apa, saudara-saudara sadonyo yang berhadir di rumah yang berbahagia ini diberkati oleh Allah SWT. Semoga awak sadonyo menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan akan menjadi penghuni surga, yaitu surga Firdaus yang dijanjikan oleh Allah, oleh Nabi bagi orang-orang yang senantiasa membina hidup rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebab surga itu berawal dari rumah tangga. Seseorang akan berada di surga akhirat apabila surga dunianya tercapai. Apa itu surga dunia? Baiti jannati, rumahku sarugoku. Maksudnya keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, dalam rumah itu ada kedamaian, ada ketenangan, ada keharmonisan. Mawaddah, keluarga itu saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu untuk kebaikan dan ketaatan. Itu mawaddah. Suami istri saling mencintai, ayah ibu dan anak saling mencintai, saling menyayangi. Ya kan? Itu mawaddah. Baru warahmah akan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak Ibu, kita mesti bersyukur. Bersyukur, menerima apa adanya, mempergunakan nikmat yang diberikan Allah untuk mendapatkan ridho Allah. Umur diberi oleh Allah, kesihatan diberi oleh Allah, kekuatan diberi oleh Allah, pekerjaan, jabatan diberi oleh Allah, anak diberi oleh Allah, istri diberi oleh anak, cucu diberi oleh anak. Semua itu merupakan karunia Allah yang mesti kita sambut dengan gembira dan disambut dengan perbuatan yang baik. Apalagi beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Itu kan awak berkumpulkan untuk itu ya, Mak. Awak berkumpul untuk mengenang kembali, menggembirakan hati, diri dan keluarga agar Ramadan datang kita sambut dengan gembira. Ramadan datang kita sambut dengan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Tola'al badru alaina.
Ya, kita sambut bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan pengampunan. Nah, ini anak, ya, cucu, suami, istri, kakek, nenek, sadonya bergembira menyambut kedatangan Ramadan. Nah, ini yang kita syukuri pada malam ini, bisa bersama berkumpul di rumah ini. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi anak kita telah membaca seperti beberapa ayat dari surat Al-Mulk mengingatkan kita bahawa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Ya. Allah menjadikan suka dan duka, gembira dan senang, gembira dan susah. Itu adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi Bapak Ibu, ini harus kita jadikan sebagai patokan. Hari ini umurku sudah semakin hari makin berkurang. Kesempatanku beribadat, beramal semakin sedikit. Ya, sudah sering sakit-sakitan, sudah mulai lemah tenaga, pikiran. Entah kapanlah. Kapan lagi kalau hendak mulai kini awak segera bertobat sebelum kematian datang menjemput kita. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia adalah musuhmu yang nyata. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan seorang muslim yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah dengan taubat nasuha. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, sudah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang takwa. Nah, jadi Bapak Ibu, bulan Ramadan merupakan bulan yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Bulan yang mesti kita rindukan. Kenapa? Karena bila Ramadan datang, pintu-pintu langit dibuka. Dalam hadis lain menyebutkan, bila Ramadan datang, pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Nilai amal kebaikan dilipat gandakan. Ya, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Ya, penuh berkah di bulan Ramadan. Makanya kita mesti gembira menyambut kedatangan Ramadan. Lalu, apa yang mesti kita lakukan sebelum Ramadan datang? Ada 5, Bapak Ibu. 5 inilah yang mesti kita persiapkan kini. Sampai Ramadan datang, sampai selanjutnya terus Ramadan pergi meninggalkan kita.
sampai ajal datang menjemput kita. Malaikat maut datang menjemput dan kita pun pindah. Yang pertama, sebelum Ramadan datang, marilah kita merenung, bertobat, mengenang dosa-dosa kita. Jangan hanya mengenang kebaikan-kebaikan kita. Jangan hanya mengenang kebahagiaan, kesuksesan yang kita raih. Tapi kita kenang dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang belum termaafkan dan belum diampuni. Kita tidak tahu dosa yang mana yang belum diampuni oleh Allah. Maka sangat penting Bapak Ibu, kini awak bermuhasabah tentang dosa-dosa masa lalu. Baik dia dosa yang berhubungan dengan Allah yang perlu kita perbaiki. Mungkin dulu-dulu pernah kita tinggalkan solat dengan sengaja. Solat kita lalaikan. Solat kita lengah-lengahkan. Solat tidak diacuhkan. Karena sibuk memburu harta. Mencari pangkat. Sibuk dengan anak. Sibuk dengan cucu. Sibuk dengan permainan. Sibuk dengan tontonan. Solat ditinggal. Padahal solat adalah dosa yang paling besar, Bapak Ibu. Meninggalkan solat dengan sengaja dosanya besar. Suatu hari dalam riwayat diceritakan oleh Nabi bahawa pada masa dulu, di masa Nabi Musa AS, datanglah seorang wanita menemui Nabi Musa sambil menangis. Wahai Musa, tolonglah saya, doakan. Saya telah berbuat dosa. Saya ini sudah kotor. Tolong saya didoakan, hai Musa. Musa bertanya, apa dosamu? Coba kamu jelaskan padaku. Maka wanita itu sambil menangis menjelaskan, wahai Musa, aku telah berzina. Mana buktinya? Anak telah lahir dan anak telah kucekik sampai mati. Bayangkan tuan, berzina adalah perbuatan kotor, perbuatan yang sangat tercela, membunuh juga dosa besar. Mendengar itu Nabi Musa AS mengusir, pergi. Jauh-jauh dari sini. Jauh kamu dari tempat ini. Tidak layak kamu berada di tempat ini. Maka wanita tadi pun dia pergi sambil menangis, menadahkan tangan. Ya Allah, kepada siapa lagi aku minta ampun ya Allah. Aku ingin bertobat, ingin membersihkan diriku karena perbuatan yang kulakukan. Maka Allah mengabulkan doa si wanita tadi. Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Lalu menyampaikan khabar melalui malaikat Jibril kepada Nabi Musa. Hai Musa, ketahuilah bahawa wanita yang tidak engkau terima tadi telah diampuni dosanya oleh Allah karena dia bersungguh-sungguh bertobat. Tahukah kamu ada dosa lebih besar daripada zina dan membunuh? Mendengar itu Musa heran. Apakah memang ada dosa lebih besar dari itu? Yaitu berzina. Sekali berzina saja seorang laki-laki yang masih bujang dengan gadis, maka hukumannya adalah didera 100 kali. Dan seorang istri berzina dengan suami orang lain, itu dirajam sampai mati. Mendengar itu, ada dosa yang lebih besar. Apa itu? Yakni meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kata Ibnu Qayyim mengatakan, lebih besar dosanya daripada berzina, membunuh, meminum khamar, berjudi, merampok, mencuri. Masya Allah. Begitu besarnya dosa meninggalkan solat. Hari ini terkadang banyak di antara kita menganggap enteng perkara solat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan solat. Sibuk mencari harta, solat ditinggal. Sibuk mencari pangkat, solat ditinggal. Maka nanti di akhirat apabila dia mati sebelum bertaubat dan Allah tidak memperkenalkan pertaubatannya, tidak mengampuni dosa-dosanya, maka orang yang sengaja meninggalkan solat karena sibuk memburu pangkat, jabatan, nanti di akhirat dikumpulkan bersama dengan Fir'aun. Orang yang sibuk mengumpulkan harta, dia akan dikumpulkan dengan Qarun. Orang yang sibuk dengan perdagangan, lalu ditinggalkan solat, baik dia jual beli, baik dia di sawah, di ladang, di kantor, di toko, dia tinggalkan solat dengan sengaja untuk mendapatkan pembeli, untuk melariskan jualannya, maka nanti dia akan rugi, dikumpulkan dengan Abdullah bin Ubay, salah seorang tokoh munafik di kalangan di masa Nabi, yaitu di Madinah.
Nah, ini yang mesti kita renungkan. Dosa saya meninggalkan solat sudah berapa? Karena kita saksikan hari ini Pak Ibu, banyak bana umat Islam meninggalkan sembahyang. Ya, Mas Haji ada, tapi tidak acu cuma saja. Baik di kota maupun di desa. Ya, di daerah-daerah kita cari pajak banyak sekali. Karena sibuk. Baik dia supir-supir angkot, supir-supir trapel, baik dia apa saja profesinya kini dah. Guru kah dia, dokter kah dia, polisi kah dia, apapun jabatan itu hanya sementara. Tapi solat jangan sampai ditinggal. Ini satu. Maka mulai kini, kalaulah terlanjur kita masa lalu sering meninggalkan solat, sering kita lalaikan solat, maka bertaubatlah kita. Ya, jalinlah hubungan kembali dengan Allah. Mintalah bantuan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Agar Allah menolong kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Suatu hari Nabi SAW mengajarkan doa kepada Muaz bin Jabal. Sambil berkata, Wallahi, demi Allah, hai Muaz, aku cinta padamu. Demi Allah, hai Muaz, aku cinta padamu. Demi Allah, hai Muaz, aku cinta padamu. Maka hai Muaz, janganlah kau tinggalkan membaca doa selesai solat dengan membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa selalu berzikir kepadamu, untuk bisa selalu ingat kepadamu. Dan tolonglah aku untuk menjadi orang yang bersyukur. Tolonglah aku untuk dapat beribadah dengan baik. Jadi Bapak Ibu, menyambut Ramadan, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbanyak istighfar, minta ampun karena Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang tidak diampuni, kecuali hanya dua saja. Apabila yang dua ini tetap kita simpan, kita pelihara, maka amal kebaikan kita tidak diterima. Dosa-dosa kita akan bertambah-tambah, yaitu masih tersimpan kesyirikan dalam hati. Ya, beramal karena ria, mengharap pujian orang merupakan syirik asghar. Kemudian tersimpan rasa benci, permusuhan kepada keluarga, pada saudara, belum mau memaafkan. Ya, masih ada rasa dendam, ada rasa iri, dengki kepada orang lain, apalagi sesama kerabat. Maka dosa-dosa seperti itu sulit diampuni sebelum kita mendapatkan maaf dan reda. Seorang ayah dan ibu mesti kita datangi, mesti kita muliakan, mesti kita hargai. Kita datang kepada ibu kita, datang kepada ayah kita, meminta ampun, minta maaf, minta redo, minta didoakan. Karena redo Allah terletak pada redo kedua orang tua kita. Ayah yang telah banting tulang, peras keringat, pagi-pagi, pulang sore, kadang malam, kadang-kadang terhina. Dia rela demi anaknya. Demi anak bisa menikmati kehidupan dengan layak. Bisa sekolah sebagaimana layaknya orang lain. Ayah telah berjuang. Terkadang kita lupakan jasa ayah kita. Ibu telah berjuang. Terkadang kita lupakan ibu kita. Padahal dia yang telah mengasuh kita sejak kita masih kecil. Sejak kita dalam kandungan. Lalu dilahirkan. Lalu disusui. Diajari mulai ketek-ketek awak. Sekinyalah kadang lah kena Allah mengarati awak. Jangan sampai awak kecian ke ayah awak, ke ibu awak. Pakak bana ayah ko, pakak bana mak ko. Jangan sampai awak mengecek model itu. Tapi kita mesti berkata, tutur kata dengan lemah lembut kepada ayah ibu kita. Walau kita kini berpendidikan tinggi, walau kita kini lah jadi sarjana, jangan kita lupakan ibu kita. Jangan kita lupakan ayah kita. Doakan dia. Minta restunya kembali. Walau dia sudah tua renta. Karena suatu hari Nabi SAW mengaminkan doa malaikat. Ya Allah. Sungguh celaka seorang anak yang bertemu dengan kedua orang tuanya. Atau salah satu di antara keduanya berusia lanjut. Tapi tidak bisa mengantarkannya ke surga. Amin. Maka mumpung kini ada ayah awak, ada ibu awak.
Masih hidup bersama Jawa, kakek nenek kah dia, mertua kah dia, mertua laki-laki atau mertua perempuan, semua keduanya lah ibu kita, ayah kita, datangi dia, bersimpuh di hadapannya, minta maaf kepadanya, minta keredaan darinya, maka Allah pun akan redha kepada kita. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Begitu juga bagi para istri, segeralah minta maaf. Tidak usah gengsi dan malu. Minta maaflah kepada sang suami. Karena suami adalah junjungan. Suami adalah imam. Suami telah menanggung dosa-dosa kita sebagai istri. Minta maaf kepada dia. Mungkin ada kata-kata kita yang terlanjur menyakiti perasaan sang suami. Minta keredaan kepada dia. Dia telah berusaha pagi-pagi pulang sampai sore malam untuk mencukupi keperluan istrinya. Nah, ini yang penting. Menjelang Ramadan datang, kita saling bermaafan, saling mendoakan, saling membina rasa kasih sayang antara ayah ibu dengan anak-anaknya, antara suami dan istri harus terbina kehidupan yang harmonis. Dan jangan kita lupakan teman kita, tetangga dekat, sebelah kanan rumah kita, sebelah kiri rumah kita, sebelah belakang rumah kita, sebelah ke depan rumah kita, atau teman-teman yang berada di tempat lain. Kita ingat mereka, kita doakan mereka. Kalau kita bersalah, segera datangi minta maaf, minta kerelaan. Kalau dia bersalah, segera maafkan kesalahannya, sehingga tidak ada rasa dendam dan permusuhan dalam hati. Awak akan masuk bulan suci, maka sucikan hati ini dari kebencian dan permusuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, menjelang Ramadan datang, kita harus persiapkan bekal ilmu yang berhubungan dengan Ramadan. Karena alangkah ruginya kalau di bulan Ramadan kita tidak tahu apa yang mesti kita buat. Tidak mengerti apa yang mesti kita lakukan. Padahal kesempatan Ramadan sekali setahun datang, itu pun hanya 30 hari. Hari-hari Ramadan sangat bernilai, sangat berkualitas, sangat bermanfaat buat pribadi. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Ramadan akan menjadikan dia menjadi hamba yang takwa. Ramadan akan menjadikan dia menjadi hamba yang fitrah. Sehingga di akhir Ramadan dia layak mengucapkan minal aidin wal faizin. Dia akan merayakan Aidul Fitri, hari kemenangan karena telah suci kembali bagaikan bayi yang lahir dari kandung ibunya. Apa yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan? Pertama, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa. Nah, awak di bulan puasa Ramadan berpuasa sadonyo ya mak. Puasa sadonyo ya. Berpuasa kenapa? Kenapa puasa? Ini perintah Allah. Kenapa puasa? Ini adalah suruhan Allah. Jangan berpuasa karena segan kepada teman, segan sama mertua, segan sama menantu, segan sama ayah ibu, segan sama tetangga. Jangan berpuasa seperti itu. Berpuasalah karena Allah. Berpuasalah karena ini perintah Allah. Dan berusahalah menjaga puasa itu untuk mendapatkan redha Allah. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Itu yang kita harapkan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, yakni mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Syaratnya beriman, kemudian mengharap ridha Allah. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang bangun di malam-malam Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang berlalu. Sungguh bahagia kalau amak, nenek, ibu, adik, kakak, abang, sadonyo puasa di bulan Ramadan, terhapus dosa. Bangun di malam Ramadan, terhapus dosa. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah yang kita cita-citakan. Apalah gunanya awak mewah di dunia tapi di akhirat sengsara?
Silahkan hidup mewah di dunia tapi di akhirat bahagia. Jangan kita lupa bahawa bekal kita adalah takwa kepada Allah. Silahkan jadi polisi, jadi tentara, jadi camat, jadi bupati, jadi apapun kita di dunia. Jadi orang kaya, jadi pedagang. Tapi takwa adalah sebaik-baik bekal dalam kehidupan. Itulah tujuan hakiki dari puasa yang kita laksanakan. Ada lagi pesan Nabi. Kam min so'imin laisa lahu illal ju' wal atos. Banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu nasihat dari Nabi supaya kita dirindukan surga. Karena awak bercita-cita di akhir kehidupan kita husnul khotimah. Dan orang yang husnul khotimah dijamin masuk surga. Siapa di akhir kalamnya dapat mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Yang pertama, baca Quran. Biasakan membaca Quran, talil Quran. Baik dia di rumah, di masjid, di musola, di kedai, di kantor, di jalan, dimanapun kita. Basahi lidah kita dengan membaca Al-Quran. Mengulang-ulang bacaan kita, hafalan kita dibaca. Jangan sampai hari-hari kita lewatkan tanpa membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, ajak anak baca Quran, ajak isteri baca Quran, ajak menantu baca Quran, ajak keluarga baca Quran. Karena dengan orang yang membaca Quran akan mendapatkan nur, akan mendapatkan cahaya yang menerangi hati yang sedang gelap dan galau. Baca Quran. Dengarkan Quran dibaca. Anak suruh baca Quran lalu kita dengar. Isteri suruh baca Quran didengar. Ayah baca Quran kita dengar. Berganti-gantian membaca Quran dalam rumah. Bila dalam rumah dibacakan Al-Quran, maka dia terjauh daripada kekejian dan perbuatan keji dan mungkar. Maka Nabi mengingatkan, jangan kamu jadikan rumahmu bagaikan kuburan, tapi hiasilah rumah itu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan nanti, hari-hari kita siang, malam, kita baca Al-Quran. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita mesti berusaha menjaga lisan kita. Jaga lisan kita. Baik sebagai ayah, baik sebagai suami, baik sebagai isteri, sebagai menantu, sebagai mertua, sebagai anak, sebagai cucu. Lisan mesti dijaga. Hubsul lisan, jaga lisan. Karena gara-gara lidah inilah sering terjadi pertengkaran dan permusuhan. Gara-gara lidah inilah terpeleset, kita akhirnya terjadi perbuatan yang tidak patut dilakukan. Maka di dalam adat Minangkabau ada kata-kata nan ampik, kata mendaki, kata menurun, kata mendatar dan juga kata-kata melereng. Pandai-pandailah mengejek. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik, kalau hendak diam saja. Jangan awak bergunjing, jangan awak bergosip, jangan awak menebar aib-aib orang lain, apalagi aib keluarga. Jangan dicari tuan kurang, aib istri, aib suami, aib anak, aib ayah ibu awak. Tidak usah cari cerita orang. Itulah rahasia pribadi dan keluarga. Karena kadang-kadang lidah yang suka bergunjing habis amal kebaikan awak. Lidah yang suka berduto habis iman awak. Lidah yang suka bercarui dan berkata-kata kotor menyebabkan terjadi kerusakan di dalam diri dan keluarga. Maka pesan Nabi, janganlah kita gunakan lidah kecuali untuk berkata yang baik. Kalau tidak bisa, diam saja. Dan yang ketiga, ibu-ibu dan bapak-bapak, di bulan Ramadan kita perbanyaklah berbagi.
memberi makan orang-orang yang sedang kelaparan. Beri makan orang yang sedang kehausan, beri dia minum. Orang-orang yang sedang berpuasa, siapkan perbukaannya. Berapa orang berpuasa di Masjid Baitul Arafah, antarkan perbukaan ke sana. Maka setiap orang yang menikmati pemberian Bapak Ibu, itu akan bernilai pahala puasa. Orang yang berpuasa mendapat pahala, dan orang yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa tadi mendapatkan pahala puasa sebanyak orang-orang yang menikmati pemberiannya untuk berbuka. Berbagi, kirim, beri makanan, beri minuman, bantu orang-orang yang sedang dalam kekurangan, yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Karena ini orang yang dirindukan oleh surga. Dan yang terakhir adalah, Bapak Ibu, yang terakhir berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dirindukan oleh surga. Jadi inilah mungkin yang bisa kita sampaikan. Jangan sampai kita tinggalkan solat. Orang yang berpuasa tidak solat, puasanya juga akan sia-sia. Karena solat perintah Allah, kewajiban yang diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, yang tidak bisa ditawar-tawar. Solat mesti kita laksanakan, puasa tetap juga kita lakukan, karena kewajiban kita di bulan Ramadan berpuasa bagi yang mampu melaksanakannya. Kalau tidak bisa, tidak usah puasa, lalu ganti pada bulan lain. Apabila kita sakit, apabila kita bermusafir, apabila wanita sedang menstruasi, apabila wanita baru melahirkan, apabila sedang menyusui, apabila memang lemah hendak taluk puasa lagi, tidak usah puasa. Tapi setelah Ramadan berlalu, ganti berapa hari tinggal puasa dengan cara mengqada ataupun bayar fidyah. Mungkin demikian saja yang bisa kita sampaikan untuk menyambut Ramadan. Mari kita saling bermaaf-maafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.